Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, welcome to my YouTube channel, The Mindset. 10 bulan yang lalu saya meninggalkan Indonesia. 10 bulan yang lalu saya menjejakkan kaki saya di kota Edinburgh ini. Berganti status menjadi mahasiswa baru program PhD Political Science. Selama 10 bulan ini banyak renungan-renungan, pikiran-pikiran, mindset-mindset baru. Yang sayangnya belum sempat saya bikinkan tulisan ataupun video, apalagi serial-serial kajian panjang. Tapi insya Allah one day saya akan membukukannya, petualangan intelektual saya di Edinburgh. Ketika pertama kali saya memasuki perpustakaannya, mata saya terbelalak, kaget melihat deretan buku-buku itu ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan yang namanya kita nggak asing, kita familiar. Nama-nama ini sering kita dengarkan ketika SD, SMP, SMA, belajar sejarah misalnya. Nama-nama yang berpengaruhi ilmu pengetahuan, yang dalam bahasanya, dalam bukunya Michael Hart itu 100 tokoh yang mempengaruhi dunia. Kita melihat nama-nama itu. Saya juga melihat lukisan-lukisan mereka dipajang, bahkan patung-patung bertengger di tengah kota, menandakan mereka punya pengaruh yang dahsyat bagi negara, bagi United Kingdom, bagi Scotland secara khusus. Terus saya mikir, merenung mendalam, apa yang membuat mereka itu dikenang? Apa yang membuat karya-karya mereka itu dikutip, menjadi fondasi, diajarkan di kampus-kampus Indonesia, bahkan menjadi rujukan bagi siapapun intelektual yang ingin menerus karya ilmiah. Kita harus menggunakan misalnya theoretical framework, menggunakan landasan teoritis dari tokoh-tokoh yang memang diakui oleh dunia internasional, dan pasti kita merujuk karya-karya itu. Hal ini bikin saya tertantang dan bikin saya mikir, kalau mereka bisa kenapa kita enggak? Apa yang membedakan antara intelektual-intelektual itu dengan kita orang-orang Indonesia? Mikir mendalam, pada akhirnya ketika saya membaca deretan buku-buku itu barulah sadar memang di balik karya-karya besar itu, di balik global recognition itu ada ribuan malam, bahkan puluhan ribu malam-malam, hari-hari yang mereka habiskan di depan meja buku-buku, di perpustakaan, di ruang riset yang serius, tanpa ada tepuk tangan, tanpa ada jepretan kamera sosial media. Itulah harga yang sudah mereka bayar untuk mencapai great achievement itu. Jadi ketika melihat karya-karya itu luar biasa ya. Ada satu orang yang karyanya itu kalau dikumpulkan dalam bentuk halaman bisa 1.000, 2.000, bisa 10.000 halaman. Itu nggak main-main kan mereka karyanya, tanpa ada komputer. Mungkin belum ada mesin tik juga saat itu, tapi mereka bisa berkarya seperti itu. Nah akhirnya makin lama belajar, makin melihat deretan judul-judul buku itu, makin ngerasa kecil diri ini, makin merasa bahwa ilmu itu sangat terbatas. Jangankan di depan ilmu Allah, di depan ilmu manusia saja kita ini hanya tahu satu titik, satu bidang yang sangat spesifik, padahal masih banyak hal-hal yang tidak kita tahu. Satu bidang studi saja, saya jurusan Political Science. Ketika melihat Political Science jurusannya mau di bidang apa spesifikasinya? Mau international relations, mau comparative politics, political behavior, mau psychology of politics, mau tentang election, mau tentang social movement. Itu ada spesialisasi lagi yang sangat mendalam. Apalagi kalau kita mulai menggabungkan ilmu ini dengan bidang yang agak berdekatan, sosiologi, antropologi, apalagi kalau kita ingin mengcombine ini dengan public policy yang dikaitkan dengan ilmu kesehatan, yang dikaitkan dengan tentang isu lingkungan, makin kompleks lagi, makin nihil lagi, makin nggak tahu apa-apa. Jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah ketika masuk perpustakaan merasa diri semakin bodoh, merasa diri nggak tahu apa-apa, merasa diri semakin minim, semakin nihil di depan ilmu manusia, apalagi di depan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesadaran ini kalau bagi saya menjadi driving force, menjadi pendorong bahwa nggak ada waktu yang harus menjadi pendorong bahwa nggak ada waktu yang boleh kita sia-siakan. Setiap menitnya, setiap detiknya harus ada pertumbuhan, harus ada self improvement, harus ada self growth. Dan inilah yang alhamdulillah saya lakukan setiap hari. Selama 10 bulan ini sebagian besar waktu saya dihabiskan di perpustakaan, di ruang-ruang riset, ataupun kenalan dengan orang, dialog, mencari insight-insight baru, menggali apa riset mereka,
apa yang mereka pikirkan tentang world problem, masalah-masalah itu, apa yang mereka tawarkan. Saya serap, saya dengarkan. Dan alhamdulillah banyak ide-ide baru hanya dengan interaksi dengan manusia. Hanya dengan mendengarkan kegelisahan, keresahan para intelektual itu. Makanya betul kata Rasulullah SAW, bergaul dengan orang yang tepat, kita akan mendapatkan insight yang tepat. Tapi bergaul dengan orang yang salah, kita juga akan kecipratan hal-hal buruknya. Bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu, itu akan membuat kita semangat belajar. Kita menghabiskan waktu di ruang-ruang yang barokah, ruang-ruang intelektual, ruang-ruang akademis, kita akan termotivasi untuk belajar. Kita mengerjakan sesuatu di depan laptop, di kasur, di kamar, di ruang tamu. Dengan perpustakaan itu beda vibes-nya. Atau di kafe beda juga, di kafe vibe-nya. Maka salah satu hal penting yang saya dapatkan adalah kita harus terbiasa menempatkan diri kita di sebuah ekosistem yang menstimulus pembelajaran. Entah berapa tahun saya habiskan, total saya belajar ya. Pengalaman intelektual saya cukup panjang. Pasca SMA saya studi bahasa Inggris kira-kira 9 bulan. Short course, conversation class. Habis itu saya kursus bahasa Arab. Real study itu, bukan sekedar kursus sampingan seminggu 2 jam 3 jam, enggak. Sehari itu bisa pagi sampai siang atau kelas siang sampai sore selama 5 hari per pekan, 2 tahun full mempelajari bahasa Arab dari nol, dari A I U, dari ism, dari fi'l sampai lancar berbahasa Arab sebelum kuliah ke Kairo. Di Kairo saya studi full 4 tahun. Habis itu saya ke Prancis, belajar bahasa Prancis beberapa bulan. Short course. Ngambil S2-nya, Master of Philosophy, full 2 tahun. Lanjut lagi Master Political Science, Public Policy di Manchester, full 15 bulan. Jeda tuh 10 tahun, barulah 2024 saya diterima S3 di Edinburgh University. Tapi apa kesimpulannya setelah belajar? Makin banyak yang dipelajari, makin merasa diri ini nggak tahu apa-apa. Tapi kesadaran ini akhirnya membuat kita selalu serius, memanfaatkan setiap waktu untuk belajar, memanfaatkan setiap waktu untuk self growth. Saya nggak ingin ada satu waktu, satu potongan waktu, 1 hari, bahkan 1 jam tanpa ada pengembangan diri. Makanya saya terus mengajak sahabat-sahabat untuk selalu haus belajar, untuk selalu haus membaca buku, untuk selalu haus kajian. Hari ini informasi sangat melimpah. Bisa kita dapatkan dari mana saja, bukan hanya lewat buku. Bahkan sekarang banyak aplikasi yang menawarkan ringkasan buku-buku dengan sangat sederhana. Ada Blinkist misalnya. Bahkan melalui AI dengan ChatGPT, dengan Gemini, kita bisa meringkas banyak artikel jurnal-jurnal yang rumit. Bisa dapatkan kesimpulannya dalam waktu 1-2 menit. Kita bisa membacanya 5 menit, 10 menit, paham langsung isinya. Tanpa harus mencerna dari satu jurnal secara utuh. Itu kan mempercepat proses kita. Banyaklah fitur-fitur seperti itu yang insya Allah one day saya akan berbagi strategi-strateginya. Tapi yang penting juga adalah kesadaran bahwa ilmu kita ini sangat terbatas, sahabat-sahabat. Waktu kita ini sangat sempit. Padahal orang itu akan mendapatkan global recognition kalau kita memang sampai pada titik tertinggi sebuah ilmu. Kita berkarya, menguasai sampai ke titik maksimum, lalu kita menambah ilmu baru, kita menambah satu temuan baru, satu novelty, kebaruan yang kita berikan bagi pengetahuan, barulah kita dapat recognition. Nah, untuk mencapai itu, butuh satu hal, butuh ambisi besar untuk mencapai hal yang paling agung. Tanpa ini kita nggak akan bisa memberikan effort yang besar. Tanpa ini kita tidak akan tahan baca 20 menit aja kita udah ngantuk. Padahal mungkin yang kita butuhkan untuk mencapai kegemilangan itu membaca sehari 5 jam, 6 jam, bahkan mungkin 10 jam riset. Dan itu nggak bisa hanya dengan bermodal sekedar ingin tahu, sekedar ingin dianggap berwawasan agar kita bisa bikin konten, bisa bikin postingan. Nggak cukup itu. Karena sekarang orang itu distimulus untuk selalu mendapatkan apresiasi dalam bentuk likes, dalam bentuk thumb, dalam bentuk love, dalam bentuk share, di subscribe, sehingga effort kecil yang kita berikan langsung mendapatkan manfaatnya, langsung mendapatkan subscriber, likers, mendapatkan follower baru, dan itu memberikan kita rasa happy. Itu memberikan dopamin, kita merasa happy hanya dengan effort kecil. Padahal
ada effort yang perlu kita bangun selama puluhan tahun untuk mencapai great achievement, dan itu sulit kita perjuangkan karena waktunya terlalu lama dan manfaatnya nggak langsung kita lihat. Jadi renungan saya salah satunya ketika melihat deretan buku-buku hebat itu, orang-orang ini hebat, mendapatkan pengakuan, penghargaan. Kita respect ke mereka karena mereka sudah membayar harganya. Karena mereka sudah menghabiskan puluhan ribu hari, jam, menit, detik untuk hal-hal yang tidak dapat apresiasinya langsung. Untuk hal-hal yang mereka tidak mendengarkan tepuk tangannya, tapi ditunda, didelay. Mereka delaying gratification, mereka menunda kesenangan itu untuk waktu yang cukup panjang. Dan ini sekarang tergerus mentalitas ini oleh media sosial. Sedikit yang kita keluarkan langsung mendapatkan apresiasinya melalui media sosial. Hati-hati. Saya hanya ingin mengajak sahabat-sahabat generasi muda untuk mulai membangun satu mentalitas bertahan, persistence dalam sebuah proses yang cukup panjang sebelum mendapatkan hasil yang besar. Kadang-kadang tidak segala sesuatu itu harus mendapatkan tepuk tangan, apresiasi seketika, hari itu juga, bahkan menit itu juga. Karena kalau ini mentalitasnya terbangun, kita bisa mencapai hal-hal besar one day. Tidak dalam waktu setahun, mungkin dalam waktu 4 tahun, 10 tahun. Tapi kalau ini tidak terbangun, kita terus-menerus tergerus oleh algoritma media sosial. Sebagaimana umumnya sekarang generasi Z, generasi X, generasi Y juga sama. Kalau kita kayak gini terus, maka kita attention span-nya akan makin mengecil. Kita akan terus mengejar hal-hal yang instan. Pada akhirnya secara akumulatif, kita akan melahirkan sebuah generasi yang hanya menerbitkan karya-karya kecil, menciptakan capaian-capaian yang simple, karena tidak siap membayar harga yang cukup panjang dalam prosesnya. Nah, itulah kira-kira banyak hal yang perlu kita siapkan tanpa kita harus publish proses-proses di belakang layarnya. Biarkan orang itu kagum dengan prestasi yang Anda buat suatu hari. Dan Anda perlu membayar harganya dalam ribuan malam yang sunyi. Tanpa tepuk tangan, tanpa sorak-sorai, tanpa jepretan kamera, dan tanpa apresiasi sosial media. Begitu sahabat-sahabat ya. Insya Allah nanti saya akan cerita lebih banyak tentang pengalaman intelektual dan mindset-mindset baru yang saya dapatkan di Edinburgh University ini. Sekarang saya sudah lumayan agak plong karena baru beres submit tugas akhir. Tinggal sidang, tinggal ujian, insya Allah mudah-mudahan lulus ya. Kalau lulus, lanjut tingkat kedua, lanjut pada tantangan-tantangan berikutnya. So, sahabat-sahabat, insya Allah saya akan bercerita tentang mindset-mindset lain yang saya dapatkan di Edinburgh ini. Stay tune dalam YouTube channel saya di Mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.